itu masih bangunan lama, ya. Masjidil Haram itu mulai dibongkar Bapak Ibu itu mulai tahun 2008. 2008 waktu itu dibongkar, harapannya 2016 itu selesai kayak gitu. Di Kota Allah Bapak Ibu sampai sekarang belum selesai. Buat saya bisa 2008 itu ada yang berangkat 2008? Enggak ada. 2008 itu hotelnya jauh Bapak Ibu. 2008 itu hotelnya jauh. Nah, perjuangan yang begini ini Bapak Ibu perlu kita lestarikan, kita guri-guri ya Pak bahasanya, kita ingat. Jangan sampai perjuangan yang panjenengan sudah kerjakan, sudah upayakan itu menjadi 2021 kan kita nggak kirim jamaah gitu. Terus 2022 apa? Kirim, ada yang berangkat berdua? Berapa orang? Satu. Nah, itu haji reguler rasa plus. Ya, saya waktu itu pas berangkat. Jadi jamaahnya hanya 100.000 dan kemudian usianya di bawah 65 tahun. Ibu bapak saya bercerita sedikit. 19 saya bawa jamaah karena saya ditugaskan dari gubernur daerah. 19 saya bawa jamaah sisa dari kloter-kloter yang ada di PJ. Ada tambahan, saya ditugaskan bahwa jamaah dari Gunung Kidul, ya Gunung Kidul dibarengkan dengan jamaah Jawa Tengah, jadi 30 sisanya dari Jawa Tengah. Dan Jawa Tengah ini seluruh Jawa Tengah karena kloter satu jaga. Jadi ada dari Semarang 2, ada dari Kalongan 5. Ada dari Cilacap berapa, kumpul semua ditambah dari Gunung Kidul. Nah, karena saya waktu itu Ramadan saya berangkat umroh, dari paspor saya minta saya izin dulu. Akhirnya teman Pak Zainul nanti berangkatnya di kloter akhir. Bayangan saya itu nggak sampai akhir banget gitu. Karena DIY itu rata-rata tiap tahun dapat 9 kloter. Bayangan saya itu ya kloter yang ke-9 itu. Ternyata Pak Dirjen Pak Niza mengumumkan ada tambahan 10.000 dan DIY dapat tambahan 1 kloter. Satu kloter saya lebih bagus. Makanya saya di depan ditarik ke kloter yang Jawa Tengah. Ini kalau 19 itu saya bawa jamaah yang sepuh-sepuh. 75% di kloter itu usianya usia lansia. Di antara lansia itu, ya, yang paling muda umurnya 75 tahun. Jadi asik itu Pak Heru, ya. Saya membawa jamaah yang paling asik itu dari sisi polanya itu, maksudnya apa kiai-kiainya itu aktif. Jadi saya ngomong kiai sepuh. Jadi saya beritahu, Pak, monggo ngumpul rombongan satu kumpul di sini. Ya. Itu alhamdulillah nggak ada yang bergerak. Ya, salah satunya tidak dengar. Padahal saya sudah pakai mikrofon. Monggo Bapak Ibu kumpul rombongan 2 di sini, sama nggak ada yang bergerak. Saya tanya sama petugasnya dari daerah masing-masing, kan alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi dari kemenangnya masing-masing kota kabupaten tadi itu menyertai jamaahnya, meskipun ada yang cuma 1, ada yang hanya 2, tapi timnya dari kemenang itu kamu ikut sampai ke Dolongan. Saya tanya, Pak, ini kok nggak ada yang kumpul? Satu, mungkin dari Surabaya sehingga dengan yang kedua nggak ngerti rombongan berapa.
Lalu ketemunya cuma dulu kan Bapak Ibu. Dengan binti ini kan tiap. Nah ini gabungan buat dong. Pak dengan rombongan kita nggak ngerti. Wah, kita sih rapat buat jamaah, petugasnya yang rapat. Jadi kita rapat semuanya, koordinasi. Wes pokoknya jenengan saat ini caranya masing-masing goleki jamaah. Terus jenengan kelompok itu kursi minggu. Kita kan bagi kursi kita rombongan 1, rombongan 2, 3 sampai 9. Ini perjuangan yang luar biasa. Maka jenengan Bapak Ibu, ya kita sama-sama ya, sama-sama. Haji wajibnya pinter. Sekali. Ya. Makanya Bapak Ibu, kalau saya membawa jamaah itu selalu saya ingatkan, pokoknya di Mekah di Madinah itu ojo enak-enakan, gitu. Jangan enak-enakan. Kalau ustaznya tidur, jangan ikut tidur, gitu. Kalau mau tidur, tidur di masjid, jangan tidur di hotel. Biar kamarnya kosong, ustaznya sinkronis. Buatan dia. Sayang Bapak Ibu, hanya sekali. Coba jangan kalau boleh mereview. Ya Allah, aku dikasih kesempatan naik kayak tinggi, kayak bisa seperti dulu saya bisa haji. Kira-kira jenengan apa yang mengerjakan? Mesti perbaiki ibadahnya. Kita, aku ini bersama aku cuma maghrib, isya, subuh, bangun, ratangi, orang haji. Mesti saya yakin jenengan kalau dikasih kesempatan lagi, aku harus jamaah maghrib, isya, subuh. Gitu. Kenapa? Karena luar biasa jualan. Ya Allah, kalau saya ingat bahwa jamaah itu memang modelnya macam-macam Bapak Ibu ya. Modelnya macam-macam. Tapi rata-rata selalu saya motivasi di sana. Karena haji itu cuma sekali. Dan doanya Bapak Ibu jenengan masih hafal haji mabrur. Allahumma ij'alhu hajjan mabrur. Kira-kira sudah dapat belum haji mabrur? Diusahakan. Ada yang sudah dapat, tapi sampai rumah hilang. Nyantol nanti, kayak tergundi, gitu. Ada yang di sana belum dapat haji mabrurnya. Setelah pulang baru. Ada yang di sana dapat, di rumah nyantol, neng ora suwi, hilang oleh, takon oleh, ketemu oleh haji mabrurnya. Ya ini, maka ikhtiar kita jaga, kita. Allahumma ij'alhu hajjan mabrur. Doanya dipakai hu. Hu itu kalau di kajian bahasa Arab namanya domir. Domirnya itu namanya sya'an. Domir sya'an itu domir kata ganti yang menunjuk kepada situasi, menunjuk kepada keadaan. Jadi yang diminta itu keadaan hajinya mabrur, bukan hanya prosesnya, proses haji mabrur. Kalau keadaan, ya berarti yo wingi, yo sesuk. Aku situ haji mabrur, kapan wingi? Saya ini radong, ngerti. Gitu. Yang kita minta jelas saja Allahumma ij'al, kalau baca wasol berarti Allahumma ij'alhu hajjan mabrur, haji yang mabrur. Terus wasa'yan masykur, sa'i yang dihargai, sa'i yang di apa bahasa kita
syukuri, sing diapresiasi, sa'i yang diterima, wadan maghfura, dan dosa yang diampuni. Saya mulai dari belakang. Watijaratan lan kabur, karena kira-kira Bapak Ibu ngerasa bangkrut itu nikahin putrane, pulang dari haji rehab dalamnya, gitu. Itu bukti Bapak Ibu kalau kita itu nggak pernah rugi sama Allah. Kalau bisnis sama Allah nggak pernah nopo sing rugi, ya. Wallahi kata Nabi, wallahi demi Allah, ya, mana kosong tidak akan berkurang ma'anfaqo, sesuatu yang diinfakkan. Dan infak, kita lihat di hadisnya, infak yang langsung dijawab matematiknya adalah infak di urusan haji. Bangun saya mengimami sholat terus turun, ya. Itu pertama dicegat orang yang ngaku dari Solo, minta pinjam uang, mau balik ke Solo nggak punya uang, terus jaminannya mau kasih jaminan saya tas isinya kain. Saya bilang nggak usah, saya punya uang ini dengan bawa aja. Habis itu saya tidur karena uang saya berapa? Allah 1 dirhamnya saja diganti 700 kali. Yang terakhir kemarin siapa? Yang tahun ini 2025, Mbak, gitu. Sama Ibu, sama Ibu ya. Mudah-mudahan mampu ya. Ya. Bapak Ibu, kalau kita rapat tentang penentuan bibit itu macam-macam. Dan ini sedang digodok untuk menentukan bibit tahun 2026. Insya Allah kalau lancar nanti mulai ke tadi. Berapapun yang kita keluarkan Allah akan mengganti. Dan Allah menjamin tidak akan merugi. Kalau bayarnya kemarin kita Pak 5, totalnya 53 ya, 53 itu kalau dikalikan 700 pinter. Allah menjamin tidak akan merugi dan semua yang dibelanjakan untuk haji akan diganti oleh Allah 700 kali, atau bahkan Allah melipatkan mereka. Coba dicek rekeningnya produk dari sudah masuk belum Pak? Bapak Ibu, yang dimaksud tidak merugi dan akan diganti itu adalah nanti hitungannya di mana? Di akhirat. Ini watijaratan dan yang saya masuk tadi jalan belakang ya. Masuk lagi yang berikutnya. Wadan ban maghfura, dosa yang diampuni. Syaratnya apa Bapak Ibu? Ibu Bapak masih ingat waktu manasik? Siapa yang pergi haji lam yasuk, ya, walam yarfus roja'a kawaladat sapa wong sing haji tidak rofas, tidak akan waktu haji. Bapak Ibu jaga lisan, jaga nopo aurat, gitu.